Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua dapat bertemu lagi, berjumpa lagi dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Tak lupa, sholawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat Abi dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Abi ingin sharing tentang ilmu waris Islam atau faraid, karena kita tahu bahwa ilmu faraid ini adalah ilmu yang mesti kita pelajari dan juga kita ajarkan, karena ilmu faraid ini sesuai dengan hadisnya adalah ilmu yang akan pertama kali diangkat dari umatku, karena ilmu ini sudah mulai terlupakan. Oleh sebab itulah kita harus bekali diri kita, keluarga kita untuk belajar ilmu faraid Islam atau ilmu waris Islam. Itu sebabnya Abi tidak segan-segannya untuk selalu memberikan edukasi baik secara online maupun secara offline. Salah satunya adalah melalui siaran YouTube ini yang disiarkan secara online. Dan kalau kita bicara mengenai ilmu faraid atau ilmu waris Islam, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya sahabat-sahabat semuanya. Yang pertama adalah unsur kajian ilmu waris itu ada dua. Ada dua ya, ilmu waris itu unsur kajian ada dua. Yang pertama adalah ilmu fikih gitu ya. Kalau kajian fikih itu artinya kita mempelajari ilmu waris itu dari unsur-unsur fikihnya, secara teorinya maksudnya. Sehingga dengan itu orang bisa memahami kaidah umum yang terkait dengan masalah waris atau warisan. Misalnya contoh beberapa hal yang terkait dengan kaidah fikihnya seputar warisan. Yang pertama bahwa anak lelaki mendapatkan jatah warisan 2 kali anak perempuan. Yang kedua, orang yang beda agama tidak bisa saling mewarisi. Yang ketiga, contohnya adalah ahli waris tidak berhak mendapatkan wasiat. Ingat ya. Yang keempat, saudara itu akan terhalangi bila mana ada anak lelaki. Dan ada beberapa kaidah umum lainnya yang terkait dengan kajian waris secara fikih. Yang selanjutnya kita juga harus pahami bahwa untuk kajian fikih ini, bagian ini insya Allah tidak sulit untuk dipelajari ya sahabat-sahabat semuanya, karena masyarakat muslim secara umum bisa memahaminya, karena pembahasan ini tidak melibatkan perhitungan. Nah, kemudian yang kedua adalah unsur perhitungan atau hisab. Sisi perhitungan dalam kajian ilmu waris ini membahas teknis perhitungannya ketika kita harus menyelesaikan masalah kasus-kasus atau problem warisan, sampai ditemukan berapa nilai harta yang mesti dibagikan yang didapat dari masing-masing ahli waris. Kajian ini tentu saja lebih rumit loh ya, lebih rumit untuk dipelajari maksudnya, karena kita harus belajar menghitung. Kita harus menghitungnya satu demi satu detail. Dan kita juga harus melakukan pembagian dan seterusnya, sampai bisa menyelesaikan kasus real yang ada di masyarakat. Untuk belajar di tahap ini yang ada unsur perhitungannya atau hisabnya, kita banyak menggunakan teori-teori matematika pecahan. Bagi Anda yang terbiasa dengan pelajaran pecahan, insya Allah kita bisa sangat membantu, akan mudah sangat membantu untuk memahaminya, karena pecahan itu misalnya adalah setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Itu yang terkait dengan unsur perhitungan. Jadi sudah kita ketahui, jadi unsur kajian ilmu waris itu ada dua ya. Ada yang unsur fikih, kita bahas secara teori, kemudian kita bicara mengenai unsur perhitungannya atau hisabnya.
Yang kedua, orang belajar ilmu waris itu ada 2 tingkatan loh. Jadi orang belajar ilmu waris itu ada 2 tingkatan. Yang pertama, masyarakat muslim secara umum. Jadi tingkatan yang pertama adalah masyarakat muslim secara umum. Kelompok ini tentu saja karena ini umum ya, tidak dituntut untuk bisa memahami secara utuh masalah-masalah warisan. Namun hanya kaidah-kaidah umum dalam masalah warisan saja yang perlu kita perhatikan. Sehingga dengan demikian kalaupun kelompok ini tidak bisa melakukan perhitungan pemegang warisan, dia tidak disalahkan. Dan kita juga maklum ya, karena ini kan masalahnya kan adalah masyarakat muslim secara umum. Oke. Dari sisi ini kita bisa memahami bahwa ilmu waris Islam itu bukanlah ilmu yang sangat menakutkan, sangat sulit untuk dipelajari, atau dalam bahasa lain adalah sangar gitu ya. Sangar. Siapapun itu bisa mempelajarinya. Jadi jangan pernah ragu untuk belajar ya sahabat-sahabat semuanya. Jangan menganggap bahwa ilmu waris itu sulit. Yang kedua, tadi setelah kita kelompokkan menjadi masyarakat umum muslim, yang kedua adalah kelompok pembelajar atau tolibul ilmi. Nah, kalau tolibul ilmi adalah orang yang pembelajar ini berbeda dengan kelompok pertama. Jadi kelompok ini pasti dituntut untuk dapat memahami aturan-aturan yang ada di dalam ilmu waris Islam secara detail. Sehingga kalau dia mendapatkan suatu problem atau suatu masalah di dalam masyarakat, dia bisa menyelesaikannya sampai ke perhitungannya. Nah, jadi ini yang berhubungan dengan tolibul ilmi ya. Jadi dia belajar mengenai ilmu warisnya, sehingga dengan demikian kelompok ini, yang kedua ini, kelompok pembelajar ini, itu akan menjadi rujukan bagi kelompok pertama dalam menyelesaikan kasus. Jadi masyarakat umum yang belajar setelah ilmu waris itu akan mencari rujukan kepada tolibul ilmi atau para pembelajar untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah ilmu warisnya. Terus kemudian yang ketiga, nah yang ketiga ini, kalau kita dilihat dari tujuan belajarnya, nah tujuan belajar ilmu warisnya ini, kita bisa lihat ada beberapa tingkatan gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari tujuan belajar ilmu waris itu untuk apa, itu ada 2 tingkatan orang belajar ilmu waris. Jadi bagi para pembelajar, tujuan utamanya pasti belajar ilmu waris adalah supaya dia bisa memahami secara rinci dengan banyak latihan, soal-soal perhitungan hingga dia bisa menyelesaikan kasus. Ini bagi para pembelajar. Jadi dia mau belajarnya itu secara rinci, detail. Dia bisa selesaikan semua kasus-kasusnya dan termasuk perhitungan-perhitungannya. Kalau kita kembali ke yang tadi, untuk para masyarakat muslim secara umum, target mereka belajar ilmu waris ini sebenarnya lebih sederhana, yaitu memberikan pemahaman secara umum terkait hukum Allah dalam masalah pembagian warisan. Agar apa? Agar nantinya ketika dia mendapatkan arahan dari seorang ustadz dalam membagi waris, yang bersangkutan sudah bisa menerimanya dengan baik gitu ya. Jadi ini salah satu tingkatan atau tujuan pembelajarannya. Jadi ada banyak orang yang kita tahu tidak bersedia menerima hukum syariat dalam membagi waris. Bahkan seringkali ya ini kita lihat di lapangan, di masyarakat itu muncul tuduhan bahwa pembagian warisan berdasarkan hukum syariat atau sesuai dengan Quran itu sudah nggak relevan lagi di dalam zaman sekarang. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa wanita itu sekarang kan di zaman sekarang ini sudah menjadi tulang punggung keluarga. Sehingga mereka menganggap bahwa jatahnya wanita bukan lagi setengah daripada lelaki atau pria. Sehingga ungkapan seperti ini muncul karena mereka tidak pernah menerima mukadimah atau menerima ilmu-ilmu waris secara utuh. Pendahuluannya seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Sehingga mereka belum bisa menerima dengan baik hukum syariat masalah warisan. Nah, dari sinilah kita bisa mengetahui ya fungsi belajar ilmu waris itu untuk apa sebenarnya. Kalau untuk masyarakat umum kita sudah tahu ya. Kalau untuk masyarakat yang tolibul ilmi atau pembelajar sudah berbeda lagi gitu. Jadi ketika dia tahu bahwa Allah sudah menetapkan aturan, dia akan menjatuhkan pilihannya itu pada hukum agama gitu ya. Karena dia yakin hukum agama itulah yang paling adil
dan paling benar. Nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah waris kecuali kita mengacu kepada hukum agama. Jadi sahabat-sahabat abdi dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah SWT, ini sebagai suatu bahan ya, bahan perenungan supaya kita juga bisa memahami ilmu waris secara kafah gitu ya, dari sisi masyarakat umum atau masyarakat pembelajar. Yang keempat, kita perlu membedakan antara fatwa dan keputusan hakim. Nah, ini sering di lapangan kita harus paham gitu. Maksudnya apa, Abi? Antara fatwa dengan keputusan gitu ya, hakim. Jadi seorang ustadz atau kiai kalau diminta untuk menjelaskan tentang penyelesaian warisan sebuah keluarga, itu setelah dijelaskan gitu ya, secara tertulis gitu ya, kiai kan nulis atau saya nulis ini pembagiannya seperti ini dan sebagainya, itu kemudian keterangannya itu kemudian dibawa pulang, diserahkan kepada keluarga besarnya. Sesampainya di keluarga besar, ternyata banyak di antara anggota keluarganya yang tidak menerima. Kemudian pertanyaannya, adakah yang salah dari keterangan ustadz itu? Nah, barangkali keterangan sang ustadz itu sudah sesuai nih dengan ilmu yang dimilikinya, yang membahas tentang pembagian ilmu waris Islam atau pembagian warisan berdasarkan faraid. Hanya saja gini ya, di lapangan itu di masyarakat kita ini perlu mendudukan posisinya. Jadi kita perlu mengetahui dulu posisinya seperti apa. Jadi keterangan sang ustadz itu sebenarnya hanyalah fatwa gitu, dan fatwa itu tidak memiliki daya paksa. Ya, tidak memiliki daya paksa dan tidak bisa mengikat orang lain. Karena itu mungkin saja pihak keluarga menolak untuk menerimanya. Jadi karena ini berupa fatwa, bisa jadi keluarga tidak menerimanya, menolaknya karena ini bukan suatu yang sifatnya mengikat dan memaksa. Nah, sekarang pertanyaannya akan berbeda kalau itu dikaitkan atau dibandingkan dengan keputusan hakim atau yang namanya qadha gitu ya. Kalau qadha ini artinya dia memiliki keputusan, hakim ini memiliki daya paksa dan mengikat bagi semua orang yang terkait dengan keputusan hakim. Jadi jika ya ada sebagian orang atau anggota keluarga yang tidak menerimanya, dia berhak untuk dilaporkan ke yang berwajib atau aparat penegak hukum. Nah, kita juga masih tahu nih sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, di Indonesia ini kan menganut pluralisme hukum, sehingga dalam masalah pembagian warisan kita ada beberapa hukum nih yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah hukum agama. Hukum agama ini untuk yang muslim. Yang kedua adalah hukum adat. Ini bagi orang-orang yang memang melakukannya secara adat, misalnya di Pulau Bali. Yang terakhir adalah kitab undang hukum perdata atau KUHP. Ini civil law bagi orang-orang yang menganut agama selain Islam gitu ya. Jadi kalau hukum agama itu penyelesaiannya di mana? Itu di pengadilan agama. Sementara hukum adat sama kitab undang hukum perdata atau KUHP gitu, itu dilakukan di pengadilan negeri. Jadi kita udah tahu ya di mana menyelesaikannya semuanya itu. Jadi yang perlu kita renungkan dan kita bayangkan begini, seandainya ya ketika pemahaman ahli warisnya itu dalam satu keluarga itu beraneka ragam, maka akan timbul banyak persoalan karena sebagian menghendaki melalui hukum agama, sebagian menghendaki melalui kitab undang hukum perdata, dan ada yang juga menghendaki hukum adat gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini maka tentu saja fatwanya ustadz tidak akan bisa diterima secara mufakat. Itu sebabnya mulai dari saat ini kita ini perlu loh ya membekali ilmunya secara kafah. Ya minimal diri kita sendiri, dari mulai sekarang, dari mulai yang paling kecil. Karena apa? Karena kalau kita tidak membekali dengan ilmu waris Islam sejak dini, nanti akan timbul banyak problem. Dan itu nanti akan Abi ceritakan dalam penyimpangan ilmu waris atau penyimpangan pembagian warisan di masyarakat. Sehingga demikian nanti kawan-kawan jadi tahu nih kira-kira apa saja potensi-potensi konfliknya yang terjadi di masyarakat. Nah, oleh sebab itu kita maka dari itu kadang-kadang begini ya sahabat-sahabat semuanya. Terkadang saya secara pribadi itu
sering menolak gitu ya ketika diajak untuk menyelesaikan masalah warisan di sebuah keluarga. Karena mereka itu kan belum sepakat untuk mengikuti hukum Islam gitu. Jadi tentu saja ini bukan wewenangnya Abi ya. Itu kan masalah keluarganya mereka. Jadi kalau ada masalah keluarga, bagaimana mungkin penjelasan Abi ini yang katanya orang itu adalah fatwa, itu bisa mereka terima gitu. Sementara ada beberapa keluarga yang tidak sepakat dengan hukum syariat. Kalau mereka sudah nggak sepakat dengan hukum syariat, mustahil untuk bisa menerima fatwa yang disampaikan oleh para ustadz, kiai, atau orang-orang yang mempunyai kemampuan ilmu di bidang faroi tersebut. Karena memang niatnya mereka ingin membantu bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Sekarang pertanyaannya bagaimana solusinya, kan gitu kan? Bagaimana habis solusinya? Solusi, nah ini yang paling penting. Solusinya bagaimana kalau kita menjumpai kasus-kasus seperti itu di masyarakat? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Sebaiknya ya, tahap pertama yang dilakukan adalah bukan langsung kita ngomong tentang hasil perhitungan warisannya. Jangan dulu. Namun kita harus berikan penjelasan tentang pentingnya mengikuti hukum Allah. Nah, itu perlu kita sampaikan dulu. Jadi bahwa kita ini penting loh mengikuti hukum Allah, karena dalam masalah pembagian warisan ini itu semua yang mengatur Allah, dan ancamannya itu cukup serius gitu ya kalau tidak mau mengikuti hukum Allah. Setelah kemudian mereka menyadari itu semua, insya Allah akan lebih mudah nih bagi kita untuk bisa memberikan sebuah penjelasan, dan insya Allah mereka juga bisa menerima secara rinci aturan-aturan atau hukum waris Islam yang sesuai dengan syariat. Nah, yang kelima, janji dan ancaman hukum warisan. Kemudian kita juga perlu tahu bahwa di dalam hukum waris Islam itu ada namanya janji yang berupa reward dan punishment. Jadi reward itu adalah hadiahnya bila kita mengikuti hukum waris Islam ini. Punishment adalah ancaman kalau kita menolak atau mengingkari hukum waris Islam ini. Jadi kalau kita bicara mengenai reward dan punishment, di dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12, Allah sudah menjelaskan ya pembagian hukum waris itu secara detail. Itu di ayat 11 dan 12. Kemudian di surat An-Nisa yang selanjutnya ayat 13 dan 14, Allah itu menyebutkan janji rewardnya dan ancaman punishmentnya. Janji rewardnya adalah surga bagi mereka yang mau mengikuti hukum Allah, dan ancaman atau punishmentnya adalah neraka bagi yang tidak mau mengikutinya. Nah, ini penting buat teman-teman pahami, karena ini sangat terkait dengan janji dan ancaman kalau kita belajar atau memahami tentang ilmu waris Islam. Jadi di dalam surat An-Nisa 13-14 itu sudah disebutkan ya. Ini Abi bacakan terjemahannya. Hukum-hukum warisan tersebut merupakan ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Sedangkan mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurkai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, insya Allah, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang dia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Jadi masalah ini sebenarnya nggak main-main, karena konsekuensinya mau surga atau mau neraka. Nah, ini kan penting ya. Jadi ketika Ibnu Katsir menjelaskan ancaman ini bagi yang tidak mau mengikuti hukum Allah dalam pembagian waris, beliau mengatakan seperti ini. Karena dia telah mengubah hukum yang Allah tetapkan dan melawan hukumnya. Dan ini hanya terjadi disebabkan karena dia tidak ridho ya dengan pembagian yang Allah berikan dan yang dia putuskan. Karena itu dia dibalas dengan apa? Dengan kehinaan dalam siksa yang menyakitkan. Tafsir Ibnu Katsir di 2-232. Jadi inilah yang bisa Abi sampaikan, bahwa yang ternyata kalau kita mempelajari ilmu waris Islam itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, sebagaimana yang sudah Abi sebutkan di depan dalam uraian tadi itu ya. Setidaknya
ada 5 hal ya, ada 5 hal yang terkait dengan apa tadi? Terkait dengan ilmu waris Islam. Jadi yang kelima tadi itu adalah janji dan ancaman hukum warisan, sudah kita ketahui. Kemudian yang keempat adalah kita perlu membedakan antara fatwa dengan keputusan hakim. Nah, yang keempat, yang ketiga kita perlu juga tahu bagaimana tujuan belajar ilmu waris dilihat dari tingkatannya, yaitu yang ketiga. Sekarang yang kedua, orang yang belajar ilmu waris ada 2 tingkatan. Nah, kemudian yang pertama, yang paling awal kita belajar bahwa ternyata unsur kajian ilmu waris ada 2. Nah, jadi itu yang bisa Abi sebutkan. Jadi ini adalah sebuah pembelajaran yang cukup sederhana, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi Abi ucapkan selamat belajar, jangan pantang menyerah. Wajib kita gunakan hari-hari kita dengan belajar, karena seorang muslim itu diberi kewajiban untuk belajar seumur hidupnya. Seumur hidupnya dia diberi kewajiban untuk belajar, apalagi kita belajar mengenai ilmu waris Islam. Dan ilmu waris Islam ini adalah salah satu ilmu yang berhubungan dengan muamalah. Ingat ya, muamalah itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu lebih banyak kita lakukan ya, karena ini berhubungan dengan hablum minanas. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada yang pingin jelas, pingin detail lagi, ayo bergabung bersama Abi dalam workshopnya yang sudah Abi sampaikan. Kita akan belajar sama-sama tentang 3 hal. Yang pertama pengantar ilmu waris, yang kedua bagaimana kita itu melihat penyimpangan-penyimpangan pembagian warisan di masyarakat, dan yang ketiga kita nanti diberikan kesempatan untuk melakukan simulasi menghitung warisan di dalam keluarga kita. Kalau yang meninggal kita selaku suami, bagaimana pembagiannya ke istri dan anak-anak. Kalau yang meninggal adalah istri, bagaimana pembagian istri dan anak-anak, dan seterusnya. Jadi semua keluarga dengan kondisi yang berbeda-beda, apakah dia punya anak, nggak punya anak, apakah punya anak laki-laki atau perempuan, atau hanya laki-laki saja atau perempuan saja, akan jadi tahu simulasi seperti apa. Dan itu yang bisa Abi sampaikan. Kalau jenengan, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Abi dimanapun berada, ingin belajar secara lebih detail lagi, monggo datang ke workshopnya Abi, atau Anda bisa mengundang Abi untuk melakukan pelatihan-pelatihan di tempat Bapak Ibu sekalian. Demikian yang dapat Abi sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena kesembuhan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sahabat-sahabat semuanya. See you.